PDI Perjuangan itu masih ada beberapa daerah yang 20% lebih. Iya, betul. Kabupaten kota dan level gubernur. Contoh Sumut, Kalimantan Tengah, dan lain. Sendiri. Bali, Jawa Tengah. Yang harusnya lebih senang itu yang namanya Bang Nurdin. Yang harusnya lebih senang itu namanya Gerindra. Yang harusnya lebih senang itu yang namanya Nasdem. Harusnya PAN. Tapi kalau tadi benar kata Bang Habib terbuka tuh balik, saya ngelihat pada nggak belain tuh. Tidak membela yang harusnya menjadi keuntungan buat dirinya. Artinya apa? Ada yang aneh di situ. Ada yang seakan-akan menunjukkan bahwa partai ini nggak berdaulat terhadap dirinya sendiri ketika menghadapi pilkada. Logika sajalah apa yang terjadi pada dipilihnya seorang Deddy Mulyadi oleh Golkar. Mantan Golkar, biasanya dianggap berkhianat loh, berpindah ke partai lain. Surveinya kalah jauh dengan kader Golkar lain. Lalu seakan-akan dengan sukacita memajukan sosok yang dianggap lari dari partainya dan surveinya lebih rendah. Yang itu kemudian jadi nyambung dengan sikap Golkar, misalnya dibalik, kenapa malah jadi nggak seneng, kenapa malah kemudian seakan-akan menolak putusan MK yang harusnya menguntungkan dirinya. Itu yang menurut saya harus dibuka. Ada kesalahan mendasar apa sih? Ada relasi politik yang tidak beres seperti apa sih yang menyebabkan kekisruhan seperti ini? Partai dianggap tidak berdaulat. Jadi Mas Toto, yang saya perlu luruskan bahwa Partai Golkar maupun anggota DPR yang ada di balik itu bukan menolak putusan MK. Itu yang saya maksud tadi. Dari sisi substansi kita tidak pernah menolak. Kita paham, semua orang paham. Menurut Bang Nurdin menguntungkan nggak keputusan MK buat Golkar? Saya mengatakan bahwa banyak pusat Partai Golkar yang sekarang itu berseliweran di mana-mana. Tadi ada beberapa ketua DPD Golkar mau datang di kantor saya dari Papua, dari Sumatera, dari NTT, datang. Itu ketua Golkar. Yang sekarang ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar karena tidak cukup. Sehingga itu sujud syukur dengan keputusan MK. Artinya apa? Menguntungkan. Menguntungkan. Menguntungkan termasuk saya pribadi. Sujud syukur saya ketika itu karena salah satu anak saya berniat maju, tidak dapat partai cukup begitu. Hari ini bisa. Kenapa dibalik partai Anda tidak menolak pasal yang menyatakan 20% yang harusnya itu soal kewenangan. Ya sudahlah ya. Kita memahami saja. Itu kan aspirasi rakyat baru kelihatan tadi kan, bukan kemarin kan. Partai Golkar bersama seluruh anggota fraksi memberi apresiasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Partai Golkar bertekad tidak akan melanjutkan. Sekalipun tadi putusannya itu kalau nggak salah ditunda ya. Partai Golkar mengambil sikap tidak akan melanjutkan revisi ini. Tiba-tiba jadi pahlawan. Saya paham juga tuh kenapa. Sekarang saya jadi paham kenapa yang datang tadi pagi dikit. 3 dari Golkar. Karena ternyata lebih banyak yang memahami bahwa ini bagus nih. Jadi pura-pura nurut sama yang mengatur kira-kira gitu ya. Jangan-jangan mereka juga bete tuh sama anggota-anggota yang tergabung di balik nih, ngapain sih nih orang-orang ini? Jadi pada terpaksa kah kemarin, Bang Nurdin? Bukan soal terpaksa tidak terpaksa. Ini putusan hukum. Saya setuju, ini putusan banding. Harusnya, saya tidak bicara substansi dari tadi. Kalau substansi, seharusnya DPR itu mengikuti keputusan yang lebih banding. Substansi, tadi saya tidak bicara substansi. Saya bicara kita tidak mempertentangkan kewenangan antar lembaga. Oke, Mas Hansat. Masih ada berapa hari nih? Sebelum tanggal 27 ya, 5 hari. Sabtu Minggu nggak dihitung lah. Masih bakal ada plot twist nggak? Apakah kita sudah boleh bernafas lega harus tetap kawal? Jangan lengah. Kalau menurut saya dengan semua yang tadi kita saksikan, Bang Dasko bicara, KPU bicara, itu kalau ada plot twist lagi, mungkin saya sama Toto juga bersama-sama komika tuh ngomong. Yang tadi bahasanya Abdur kita ditolol-tololin itu. Saya rasa kalau sampai itu terjadi ya, udah lewat kali ya. Menurut saya tuh nggak bisa kita komentar lagi di kontroversi karena udah nggak ada lagi yang kontroversinya. Semua jadi satu suara. Masih ada si paling kontroversi kok. Oh iya, masih ada si paling kontroversi. Jadi kalau sekarang apa yang mau dikhawatirkan lagi? Ini sudah tidak mungkin ini dilanjutkan itu. Dari sisi ini beliau lebih tahu ini ya. Dari sisi waktu prosedural nggak mungkin. Jadi hari paripurna itu Selasa dan Kamis. Nah, jadi case close ya, Bang Habib ya. Soal tadi disampaikan yang jelas tadi tidak mungkin itu. Nah, kalau semuanya merasa lebih banyak anggota dewannya diuntungkan dengan adanya keputusan MK ini, makanya tadi pagi sedikit yang datang,
Ini menurut saya sih nggak mungkin ada plot twist lagi kecuali ada yang nekat. Oke. Dan kenekatan itu cuma bisa terjadi bila kekuasaannya absolut di satu orang. Adalah yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Baik. Mega ya. Oke. Dipertanyakan itu.